let me introduce you to Gen Holy Camp. Pilihan-pilihan hidup kita di masa lalu akan menentukan apa yang terjadi di masa sekarang. Kita lagi sehat nih, terus besok tiba-tiba kita kena flu. Manis banget rasanya kalau kita bisa mencapai goal tersebut atas usaha kita yang udah maksimal. Halo teman-teman, kenalin aku Dimas. Channelku akan membahas hal-hal yang aku suka kayak productivity, edukasi, teknologi, dan healthy lifestyle. Jadi kalau teman-teman suka, boleh banget subscribe. Di video kali ini aku bakal bahas semacam dokumentasi atau recap vlog dari liburan aku, yang mana aku liburan dari tanggal 15 Maret sampai 27 Februari selama 6 minggu. Jadi di 6 minggu itu aku bakal breakdown aku ngapain aja, karena aku ada ikut kepanitiaan, aku ada liburannya juga, dan ada pengabdian masyarakat. Langsung aja ke minggu pertama. Nah, di minggu pertama ini adalah persiapan Gen Holy Camp. Jadi Gen Holy Camp adalah acara untuk lomba. Jadi di Productive Birthday aku udah jelasin kalau aku ikut Create X Project. Jadi Create X Project itu adalah semacam lomba yang lombanya adalah bikin acara gitu. Jadi aku ikut, dan lombaku atau ya lomba yang aku lombakan namanya adalah Gen Holy Camp gitu. Gen Holy Camp ini adalah semacam acara atau event yang self-improvement tema besarnya. Jadi di situ ada 3 stage. Stage 1 adalah Purpose of Life, stage kedua adalah Mental dan Physical Health, dan yang stage 3 adalah How to Stay Motivated. Dan itu dibagi menjadi 3 minggu. Ya, intinya adalah minggu pertama adalah minggu persiapan. Minggu persiapan untuk Gen Holy Camp dan persiapan untuk Pitching Day. Jadi dari situ kami mencoba untuk we are trying to make something that solve problem with the best solution. We are trying to make something that solve problem with the best approach. We are trying to make something that integrated from philosophical and practical side. We are trying to make an event like never before. Let me introduce you to Gen Holy Camp. Minggu pertama selesai dan presentasinya lumayan lancar. It's good. Lanjut ke minggu kedua. Minggu kedua adalah minggu stage 1 Gen Holy Camp. Jadi tadi kan udah di Pitching Day itu udah dipresentasiin gimana eventnya, gimana bakal lombanya gimana gitu. Pokoknya sudah semuanya. Terus kami siapin acaranya. Acaranya tuh kayak berarti narasumbernya siapa, terus yang materinya gimana, terus pesertanya gimana, dan pokoknya disiapin semua. Itu di minggu pertama. Minggu kedua liburan. Nah, minggu kedua liburan itu stage pertama, dan stage pertama itu tentang Purpose of Life. Ya, pokoknya intinya adalah kami materi besarnya atau tema besarnya adalah mencari tujuan hidup gitu loh, mencari Purpose of Life gitu. Dan ada banyak yang bisa diambil dari materi itu, dari stage 1 itu. Cuman salah satu yang aku ambil itu ini tentang kita memilih pilihan. Jadi narasumber itu bilang kalau misalnya di masa lalu kita nggak milih apa-apa, terus di masa ini kita kayak menyesal gitu dengan pilihan kita di masa lalu, itu jadi pelajaran untuk kita milih sesuatu yang terbaik di masa ini supaya kita nggak menyesal di masa depan. Ini cuplikan videonya. Kamu tahu nggak apa yang kamu dapatkan sekarang ini, nilai yang kamu dapatkan? Oke ya, kenikmatan hidup, perasaan, ketenangan, pikiran, apapun yang kamu dapatkan hari ini, ya, mulai dari akal, perasaan, sampai fisikmu hari ini kamu dapatkan, itu adalah pilihan-pilihan hidupmu di masa lalu. Sekarang yang banyak sering sakit, mungkin kamu malas olahraga. Sekarang yang nilai kamu jelek, mungkin kamu malas belajar. Sekarang yang kamu ada rasa nggak enak, mungkin kamu bagaimana cara ngerespon emosimu. Jadi sebenarnya pilihan-pilihan hidup kita di masa lalu akan menentukan apa yang terjadi di masa sekarang. So, buat yang ingin masa-masa pilihannya itu baik-baik saja di masa depan, maka ikhtiarkanlah untuk pilihan-pilihan yang baik-baik saja. Tapi ketika sudah memilih usaha terbaik, nggak dapat juga, itu bukan ranahnya manusia yang menentukan. Tugas manusia itu bukan menentukan hasil, tugas manusia itu berusaha. Ya, tapi berusaha maksimal. Jangan sampai nggak berusaha maksimal, akhirnya kita dapat sesuatu yang kita nggak harapkan, terus kita bilang ini kayaknya takdir. Oh, it's a big no, gitu ya. Minggu ketiga. Nah, minggu ketiga ini adalah stage kedua untuk Gen Holy Camp. Jadi, stage kedua ini bakal membahas mental dan physical health. Jadi, kami diajarin tentang kayak gimana, apa pentingnya tentang physical health gitu, apa pentingnya mental health dan segala macamnya. Nah, untuk mental health-nya ini lebih fokus ke manajemen stres. Ada beberapa hal yang aku
ambil salah satunya adalah tentang kita afirmasi diri, dan banyaklah ini beberapa cuplikannya. Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan hargai sampai keduanya hilang. Kalau bagiku ya, dan aku ingin share ke teman-teman, adalah salah satu quote yang harus ditanamkan. Karena waktu dan kesehatan yang kita miliki sekarang itu sangat berharga untuk kedepannya nanti. Gimana sih Kak maksudnya? Jadi misalnya nih kayak sekarang, kita punya waktu buat olahraga. Kita masih diberi kesehatan buat melakukan aktivitas olahraga. Tapi kita memilih buat, udahlah, kan masih bisa besok. Ya udahlah, nunggu tanggal 1 deh. Udahlah, tunggu tahun baru olahraga lagi. Ya kalau misal besok kita masih diberi waktu dan kesehatan. Ya kalau misal 1 tahun lagi kita masih diberi waktu dan kesehatan. Kalau misal enggak, kita yang bakal nyesel sendiri. Kita lagi sehat nih, terus besok tiba-tiba kita kena flu yang menyebabkan kita nggak bisa olahraga. Nah dari flu itu kita jadi nggak bisa beraktivitas. Ternyata kita terkena penyakit lainnya, misal demam berdarah. Dari demam berdarah kita kena penyakit lainnya lagi. Nah dari situ udah pasti nyesel. Pasti ada rasa, kenapa ya kemarin waktu aku punya waktu olahraga, karena kemarin ketika aku masih sehat, aku nggak melakukan kegiatan kebugaran jasmani. Ya, ketika hal yang membuat kita tertekan itu adalah hal-hal yang udah di luar kendali, berarti yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang bisa bikin fokus ke emosi kita, supaya cemasnya nggak berlebihan, takutnya nggak berlebihan, tadi melakukan hal-hal yang disukai, terus kemudian afirmasi diri, apresiasi, melepaskan diri dari hal-hal di luar kendali, kayak gitu. Minggu keempat. Nah, minggu keempat ini adalah stage ketiga atau stage terakhir dari Gen Holy Camp. Dan untuk narasumbernya adalah Mas Habib, dan Mas Habib menjelaskan tentang how to stay motivated. Nah, tentang how to stay motivated ini sebenarnya aku dapat kayak pencerahan gitu bahwa sebenarnya manusia itu nggak bisa untuk terus-terusan termotivasi. Tapi kita tuh bisa meminimalisir waktu untuk malas-malasannya gitu loh. Jadi Mas Habib bilang kalau kita udah ngerasa capek, lebih baik kita kayak step back, kita istirahat dulu. Daripada kita paksa, kita porsir, nanti bakal ada burnout. Dan burnout itu malah efeknya bakal lebih parah gitu, karena kita lebih capek untuk melakukan apapun dan kita nggak ada mood untuk melakukan apapun di waktu yang lebih lama daripada kita istirahat sebentar gitu. Dan ini apa yang Mas Habib bilang. Tetap ingat bahwa teman-teman adalah manusia yang punya rasa capek, rasa lelah, nggak apa-apa, not to be okay. Tetap berusaha, lakukan yang terbaik yang teman-teman bisa, karena pada akhirnya manis banget rasanya kalau kita bisa mencapai goal tersebut atas usaha kita yang udah maksimal gitu. Jadi kalau udah berusaha maksimal, udah selalu do our best, aku rasa dapat atau nggak dapat hasilnya, teman-teman udah menang sebenarnya. Karena proses menuju hal tersebut itu udah luar biasa banget gitu teman-teman. Menyerah jangan, berhenti boleh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu kelima dan minggu keenam. Jadi setelah stage ketiga itu berakhir, berarti Gen Holy Camp juga udah berakhir. Kami dapat base camper gitu, karena ada tugas-tugas yang harus dilakukan selama Gen Holy Camp, kayak bikin life plan atau purpose of life, terus ada bikin kayak harus ngapain dan segala macamnya. Terus setelah Gen Holy Camp selesai di minggu ke-5 dan minggu ke-6, aku liburan yang sesungguhnya karena aku jalan-jalan. Tapi sebenarnya aku ada acara juga. Aku ada pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakatnya namanya adalah BKDT, Beli Kreatif Danau Toba, atau ya BKDT. Jadi itu adalah semacam pengabdian masyarakat untuk UKM yang ada di sekitaran Danau Toba gitu. Jadi aku dan teman-temanku yang sesama mahasiswa itu bikin semacam video yang isinya adalah tentang menjelaskan tentang laporan keuangan, analisis laporan keuangan dan segala macamnya. Jadi, analisis rasio sendiri menggambarkan mengenai hubungan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya dalam satu periode yang sama. Atau dengan kata lain, analisis rasio sendiri menjelaskan mengenai baik buruknya posisi keuangan dalam satu perusahaan. Itu dibuatnya setelah kami masuk, setelah lewat tanggal 27 Maret kami masuk. Cuman persiapannya itu di minggu kelima dan minggu ke-6 itu. Aku jalan-jalan ke Semarang dan Jogja.
alami. Ada yang sulit, ada yang Jadi jalan-jalanku atau liburanku itu minggu pertama tentang persiapan Genholika, minggu kedua stage 1, minggu ketiga stage 2, minggu keempat stage 3, minggu kelima dan minggu keenam ini persiapan pengabdian masyarakat, sekaligus ya aku jalan-jalan di sela-selanya. Atau aku jalan-jalan di sela-selanya aku rapat BKDT atau rapat pengabdian masyarakat. Ini video sebenarnya kurang berguna ya, cuman aku pengen ini didokumentasiin supaya ya tahun ini aku ngedokumentasiin aku ngapain aja gitu loh. So, itu aja. Terima kasih udah nonton. Dadah.